guys, kembali di pelajaran. Jadi pertama ini pungi. Pertama, ini cirinya eukariotik itu memiliki membran. Kita belum menulis karena lupa gitu ya, sekarang kita menulis. Memiliki membran inti. Hah? Iya. Next, uniseluler, multiseluler. Jadi bisa uni, bisa multi. Kembali lagi. Terus, ini heterotop. Heterotop itu nggak bisa buat makanannya sendiri. Jadi dia kayak ngambil dari organisme makhluk hidup yang lain. Oke. Next, nggak punya klorofil, makanya nggak bisa fotosintesis. Habitatnya tuh yang tempat lembab dan membutuhkan zat organik. Nah, ini yang paling penting. Kenapa makanya dipakein warna merah? Karena tersusun atas hifa. Hifa itu benang-benang yang halus atau bisa disebut satuan sel terkecil pada pungi. Nih kayak gini ya contohnya garisnya. Ini yang tidak bersekat, ini yang bersekat. Nah, yang ininya nukleus. Yang di putihnya sitoplasma. Dan yang di luarnya dinding sel zat kitin. Ini lupa, nggak di bold. Kita bold. Nah, kitin. Nah, hifa dibagi dua. Ada yang bersepta, ada yang tidak. Maksudnya ada yang bersekat, ada yang tidak. Tapi bahasa biologinya adalah aseno dan seno. Nggak tahu kenapa ini harusnya A, nya kan tanpa, harusnya sini, tapi malah enggak tahu dari sananya. Nah, ini hal penting yang harus dipahami. Kumpulan hifa itu miselium. Oke, sudah. Next, ke subbab selanjutnya. Cara perolehan makanan. Pertama saprofit, kedua parasit. Saprofit itu yang memakan bangkai, kalau parasit yang ngambil zat nutrisi dari makhluk hidup lain, jadi kayak merugikan. Next, bentuk ada 3, hamir, kapang, cendawan. Kita pakai KKC. Ini bisa cendawan atau enggak merang. Kamir itu bulat-bulat doang, uniseluler. Kapang tuh kayak berupa kerak makanan, bentuk kayak gini. Kalau cendawan punya tubuh sama tudung, ini yang sering gitu loh kalian lihat. Ini miseliumnya karena kan kumpulan benang banyak, ada 4, kita tambahin jadi 5. Ini tudung. Oke, kita lanjut. Di sini di subbab 3 kita bisa melihat klasifikasi atau pengelompokan. Bisa dibilang zabad atau zebad, terserah. Tapi yang harus lebih gampang sih jabad. Pertama Z, yaitu zygomicota. Hifanya senositik atau tidak bersepta. Pokoknya yang tidak bersepta hanyalah zygomicota. Bentuknya ada uni, ada multi, makanya ukurannya jadi mikro sama makros. Dikurang L. Nah, reproduksinya bisa aseksual atau seksual. Aseksualnya spora kayak gini, sama juga spora. Nah, ini biar lebih jelas gambar besarnya gini. Nah, di sini ininya kan apa sih? Ini sporangium tudungnya. Yang udah pada keluar itu sporangium spora hasilnya. Kalau ini stolon si batang dan ini akarnya rhizoid. Contohnya Rhizopus oryzae buat tempe, Rhizopus stoloniferus pembusukan roti, sama mukor sp tape oncom. Pokoknya kayak begitu. Kita lanjut. Masuklah ke suara, tapi tidak apa-apa. Oke, lanjut. Nomor 2, ascomycota. Nah, mulai dari asco sampai detero, semuanya asenositik atau bersekat. Bentuknya unimulti, makanya mikroskopis sama makroskopis.
Seperti biasa reproduksinya ada dua. Untuk aseksual adalah conidia atau conidiospora. Bentuk seksualnya ascospora atau ascus. Ascus itu tempat sporanya. Nah bentuknya kayak gini, kurang lebih sama. Bedanya daun sih, maksudnya bedanya apa sih? Kalau ini kan ke atas langsung tudung, kok ini ke atasnya kayak berupa kayak pohon gitu kan. Sama ininya apa ini? Bersekat gitu guys. Nah ini konidianya yang udah keluarnya hasilnya conidiospora, si batangnya conidiospore atau spor. Ini septanya. Oke, contohnya Saccharomyces cerevisiae untuk ragi tape dan bentuknya tuh kamir, jadi bentuknya kayak begini. Untuk yang Alcomycota rada capek. Oke, next. Apa ini hanya hafalan saja, kita lewat. Nah, contoh selanjutnya dari Saccharomyces ada penisil atau antibiotik, bentuknya begini. Ada bagi dua notantum atau semberti. Ini antibiotik sama kualitas keju. Aspergillus wentri buat kecap, bentuknya gini kayak kipas angin. Next kita ke Basidiomycota, sama kayak tadi bersekat, dan ini paling badag atau paling besar dan kebanyakannya multi atau makros. Reproduksinya seperti biasa bagi dua. Ini sama conidia atau Codiospora, tapi ininya Basidiospora. Badannya buah atau sendawan merang, maaf guys. Nah bentuknya di sini ini tuh tudungnya atau pitus, ini lamela atau lembaran, ini volva, ini rhizoid paling bawah, ini cincin anulus. Contohnya Volvariella volvaceae, jamur merang sama jamur kuping auricularia. Sudah deh. Terus terakhir Heteromycota, ini asenositif, cuman ini kebanyakan uni, kebalikan dari ini uni, makanya mikroskopis. Aseksualnya Sporangiospora atau Conidio, tapi yang ini seksualnya belum tahu. Parasit di manusia, pokoknya kayak kaki atlet, Epidormopton, Locosum, nah begitulah. Dah Candida albicans, sariawan keputihan. Oke, aduh masih selesai. Nah ini urutannya HIV plus sama HIV minus, terus dia jadi singgami tadi pertemuan dinding, terus jadi plasmogami meleburkan isi cairan IPA, terus spora menjadi spora baru, jadi germinasi persembahan, karyogami penyatuan inti dan jadi HIV baru. Simbiosisnya ada dua, lichen sama mycorrhiza. Kalau lichen ini lumut kerak antara asco dan kloro, ini gini garisnya ascloro dan basidio cyano. Asclor Bastian. Jadi ini pungi dan agak benefitnya. Kalau pungi mendapat glukosa, karbo, asam amino, protein, tapi agaknya dapat air, mineral, makanya jadinya kerak, lumut kerak. Oke. Mycorrhiza yang terakhir, hubungan tumbuhan dengan pungi. Ada yang di luar atau ektomycorrhiza dan di dalam endomycorrhiza. Oke, ini peran untung ya, cuman yang tadi cuman diulang aja. Rhizopus tempe, mucor tape, neurospora oncom. Udah deh, seperti itu untuk kali ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.